Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum mulai pelajaran kita mau singkat isi dulu. Jadi kalian yang kelas Indonesia Raya dan semuanya bisa. Jadi di persamaan sekarang ini gue akan menjelaskan persamaan garis lurus biar kalian itu paham apa sih yang dimaksud dengan persamaan garis lurus. Terus kalian itu bisa nentuin mana yang bukan persamaan garis lurus dan mana yang memang persamaan garis lurus. Terus kalian itu bisa juga menggambar grafik garis lurus dengan bantuan tabel atau dengan dua titik koordinat. Nah sebelumnya di sini ibu sudah menyiapkan link YouTube di mana kalian nanti tolong disimak dengan baik linknya. Di sini kan ada dua laptop, jadi satu laptopnya itu buat tim perempuan dan satu laptopnya itu tim laki-laki. Jadi dimohon untuk kalian memahami dan dicermati ya, karena nanti juga dari ibu sendiri akan memberikan gambar kita nanti akan depan.
Kita sudah ada pembelajarannya terkait sama garis lurus, ada yang bisa nunjukin berapa sama garis lurus atau masih sebelumnya sebelum kita masuk kesamaan garis lurus, kesamaan garis lurus itu kan ada kaitannya dengan kita. Nah, dari teman-temannya di sini ada yang bisa kasih contoh nggak persamaan garis lurus di kehidupan sehari-hari kayak apa misalnya? Kayak apa? Yang tahu nggak? Sebelumnya untuk persamaan garis lurus itu di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak kaitannya. Bisa lihat kita ngerayain motor, terus juga kalian ngerayain mobil, kan kalian lewat jalan ya, jalan itu kan ada yang jalan datang, terus juga ada yang miring, itu juga persamaan garis lurus. Terus ada tangga yang dilalui kalian, tangga di rumah, atau tangga di sekolah, atau tangga yang lainnya, itu juga termasuk dalam garis lurus karena ada pengiringannya. Nah sebelum masuk ke dalam persamaan garis lurus, kita tuh harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan garis lurus. Nah, kalau kita perhatikan ya, garis lurus itu adalah kumpulan titik yang tak berubah, yang saling berbeda dan dinyatakan dalam berbagai bentuk. Jadi garis lurus itu ini. Nah ini disebut dengan garis lurus. Jadi garis lurus itu ada beberapa jenis dalam matematika. Yang pertama itu ada garis lurus horizontal, terus ada garis lurus vertikal, sama garis lurus diagonal. Nah, yang disebut dengan garis lurus horizontal itu dimana kalau misalnya garisnya itu arahnya mendatar. Jadi seperti ini, kalau mendatar itu disebut dengan garis lurus horizontal. Sedangkan kalau vertikal berarti garisnya itu arahnya sudah dimana gambarnya itu seperti ini. Yang seperti ini disebut dengan garis lurus horizontal. Sedangkan yang seperti ini disebut dengan garis lurus vertikal. Terus kalau garis lurus diagonal itu garis yang arahnya itu kanan atau kiri. Ini. Nah ini disebut dengan garis lurus diagonal. Sampai di sini ada yang masih belum paham terkait garis lurus dan jenis-jenisnya nggak? Ya, udah paham. Coba kalau misalnya ini namanya garis apa? Kalau ini? Kalau ini? Nah, setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan garis lurus, apa yang jenis dari garis lurus, berarti kita udah bisa masuk ke dalam konsep dasar dengan garis lurus. Nah, garis lurus itu adalah persamaan aljabar yang dia itu memiliki dua variabel. Pokoknya dia itu ada variabel atau bisa lebih sih, tapi dengan ketentuan bahwa si variabelnya itu terpangkat satu, maksud terpangkat misalnya nih X plus Y sama 5. Nah, jadi ini yang disebut dengan persamaan garis lurus. Kenapa disebut dengan persamaan garis lurus? Karena si X ini pangkatnya itu satu dan Y-nya juga pangkatnya satu. Pokoknya dua variabelnya itu harus berpangkat satu. Kalau misalnya kalian menemukan fungsi dan dimana fungsi itu berpangkat 2, berpangkat 3 atau lebih, kayak misalkan kayak X4 plus 5Y
sama dengan 0. Dan itu bukan termasuk persamaan garis lurus. Kenapa? Karena si variabel x-nya itu punya pangkat 4. Padahal di dalam persamaan garis lurus itu syarat ini harus berpangkat 1. Misal ya, ini 2x plus 3y sama dengan 6. Ini persamaan garis lurus atau bukan? Iya. Kenapa persamaan garis lurus? Oke. Kalau yang ini persamaan garis lurus atau bukan? Kenapa bukan? Oke, di sini paham ya? Persamaan garis lurus itu sebenarnya dua, yaitu bentuk eksplisit dan juga bentuk implisit. Nah, bentuk eksplisit itu rumusnya y sama dengan mx plus c dengan ketentuan si x dan y-nya itu dengan keterangan si x dan y-nya itu variabel. Terus f-nya itu bagian atau sering disebut dengan kemiringan. Dan c-nya itu konstanta. Nah, sedangkan bentuk implisit itu seperti ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, ini yang bentuk umum yang implisit. Nah, hal ini termasuk bentuk umum apa? Y sama dengan 5x plus 3. Sebenarnya ini bentuk umum yang paling umum sama garis lurus biasanya dipakai yang bentuk umum eksplisit yang ini y sama dengan mx plus c. Pokoknya untuk teman-teman kalau misalnya kalian terkait sama garis lurus, kalian itu bisa untuk menghafal dulu umumnya dan juga definisinya. Kalau misalnya kalian menghafal definisinya cukup gampang. Terus sekarang kita masuk ke menggambar grafik persamaan garis lurus. Untuk menggambar grafik persamaan garis lurus itu ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa coba metode tabel, dan yang kedua itu kalian bisa melalui titik potong yang melalui dua titik koordinat. Misalkan kalian tuh disuruh cari gambar grafik dari persamaan. Nah, yang pertama dengan menggunakan tabel ini kalian harus tahu langkah-langkahnya. Yang pertama itu kalian cari daerah asalnya. Daerah asal itu yang disebut dengan nilai x, atau nilai x itu adalah absis dari x. Dan yang kedua, kalian cari nilai daerah hasil, di mana daerah hasil itu nilai y. Nilai y itu merupakan absis dari y. Nah, setelah kita mengisi dari tabel ini, kita masukkan ke dalam grafik, kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Yang koordinat kartesius di mana aksis x dan juga koordinat dari si y-nya. Nah, di sini kita bisa lihat dari sini x yang pertama itu x sama s-nya 0, dan si x sama dengan y itu sama dengan 1. Berarti kita tinggal menitipkan aja di angka yang 0 dan juga 1. Jadi di sini x-nya 0, terus di sini y-nya itu 1. Berarti di sini yang pertama. Setelah itu x sama dengan 2. Kita di sini. Terus x-nya y-nya itu 5.
dan Y-nya itu 7. Nah, setelah kita masukkan ke dalam koordinat kartesius, berarti langkah terakhir itu kalian tinggal menggambarkan garis lurusnya dengan menghubungkan dua pasangan berurutan dari 0,1, 0,1, terus 2,5, terus juga 3,7. Caranya itu kalian tinggal bikin garis lurus diagonal, di mana dia itu menghubungkan antara si tiga pasangan berurutan ini. Perhatikan ya, tiga pasangan berurutan ini kalian tinggal garis yang melewati pasangan berurutannya. Nah, seperti ini. Berarti ini yang garis lurus dari fungsi Y sama dengan 2x plus 1. Sampai di sini ada yang belum paham? Nah, sekarang itu membagikan garis tadi ini. Nah, di sini itu kalian bekerja secara berkelompok. Ada ibu mau bagi 6 kelompok, kalian bebas sama siapa aja. Kalian ini tuh biasanya gabung atau cewek-cewek bebas, kalian random aja. Misalkan di kelompok satu siapa, kelompok dua siapa, kelompok tiga siapa. Ini siapa aja? Berarti ini sama ini juga berapa orang? Diperhatikan dulu ya. Sini halaman pertama itu ada nama anggota, ada kelompok mengikut siapa aja. Sama di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan ini kelompok 6. Nah, di sini yang pertama kalian tulis dulu nama anggotanya, kelompoknya itu siapa aja. Terus kalian langsung mengerjakan soal ini. Ada 4 soal, jadi boleh langsung dikerjakan aja sekarang. Dimohon untuk berdiskusi ya, jangan cuma satu orang atau 2 orang aja yang mengerjakan, kan biar kalian paham. Jadi boleh langsung
Karena kalian udah kerja mengerjakan LKPD-nya, di sini ibu minta satu perwakilan untuk maju ke depan. Nah, untuk nomor 1 dan juga nomor 2. Dari kelompok 4 dulu maju nomor 1 dan nomor 2. Nah, dari kelompok lain ada sama nggak? Sama? Lakukan masuk garis lurus. Dari kelompok lain sama atau beda? Nomor 2. Nomor 2 itu kan manakah merupakan bentuk persamaan garis lurus? Yang A, dia masuk ke dalam garis lurus atau bukan? Yang B, yang C, yang D, masuk atau enggak? Yang lainnya sama enggak? Sekarang boleh bersihin dulu dong temennya yang mau lagi ke depan. Untuk X sama dengan minus 1, X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, kita boleh Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Yeah, Bobby Valentino. Like it up all in ya.